هذه المباراة أعتقد بأننا لعبنا مباراة. Nggak nyangka sampai gini. Pelatih Arab Saudi terang-terangan ngaku gini soal Marten Paes di timnas Indonesia. Pengakuan Kapten Timnas U20 yang sedang cedera jelang Seoul Cup di Korea. Begini katanya. Klub Jai Ejes tumbang 3-1 di pekan perdana Serie A dini hari tadi. Mengejutkan. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini di luar dugaan ngomong gini usai Marten Paes resmi gabung timnas Indonesia. Mancini, yang pernah melatih beberapa klub besar di Eropa sebelum mengambil alih kendali timnas Arab Saudi, menyatakan bahwa ia tidak menyangka Paes akan memilih untuk bergabung dengan skuad Indonesia. Saya terkejut mendengar berita ini. Dia adalah kiper dengan kualitas tinggi dan pengalamannya di Amerika Serikat tentu akan membawa dampak positif bagi tim manapun yang ia perkuat, ujar Mancini. Seperti diketahui, Marten Paes resmi memenangkan sidang di CAS tadi malam dan langsung diumumkan oleh Erick Thohir. Bergabungnya Paes ke timnas Indonesia menambah kekuatan di lini belakang Garuda yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan kualifikasi yang krusial. Kami akan terus berbenah mempertajam lini serang kami. Ini tidak bisa dibiarkan. Pertahanan Indonesia akan semakin kuat dengan hadirnya pemain tersebut. Ini soal harga diri. Arab Saudi memang jauh di atas Indonesia, tapi kalau kami sampai kalah, ini akan sangat memalukan bagi karir saya, tutup Mancini. Di sisi lain, Marten Paes mengaku sudah tak sabar membela timnas Indonesia. Marten Paes mengatakan sudah tidak sabar bersua dengan supporter timnas Indonesia. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya saat turun laga membela timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk timnas, kata Marten Paes, dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia. Marten Paes merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hal itu pun menjadi perjalanan baru untuk karir sepak bola profesionalnya. Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bisa bermain untuk skuad Garuda. Saya tidak sabar bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Menyalah abangku, ucapnya. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Jepang, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Bikin kaget. Kapten Timnas U20 malah keras gini padahal lagi cedera jelang Seoul Cup di Korea. Kapten Timnas U20 Indonesia, Doni Trai Pamungkas mengaku saat ini tengah dibalut cedera pada pergelangan kaki. Tetapi, dia tetap optimistis berangkat ke Korea Selatan untuk menghadapi Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Untuk menghadapi ajang ini, pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri, mengaku bakal membawa 30 pemain ke Korea Selatan. Doni Tri dan kawan-kawan dijadwalkan bertolak ke Korea Selatan pada 20 Agustus mendatang. Hal ini karena Kadek Arel DKK akan menjalani pemusatan latihan dan menggelar uji coba terlebih dahulu sebelum tampil di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Tim Merah Putih akan melawan klub Liga 4 Korea Selatan dalam laga uji coba meski Indra Syafri tak membeberkan siapa lawannya. Doni Tri, DKK, sebenarnya memiliki modal bagus untuk menghadapi Seoul Earth on Ice Cup 2024. Walaupun telah meraih gelar juara, Doni Tri mengaku tak ingin berpuas diri. Pemain Persija Jakarta itu mengaku bahwa perjuangan tim masih panjang, apalagi di Korea Selatan nanti akan melawan tim-tim yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam turnamen nanti dia dan rekan-rekannya ingin memberikan yang terbaik. Harapannya melawan tim kuat seperti Argentina hingga Korea Selatan nanti jadi modal belajar sebelum melawan rival-rival di kualifikasi Piala Asia. Untuk itu, pemain berusia 19 tahun tersebut ingin belajar banyak selama tampil di Korea Selatan. Kami akan melawan tim-tim di atas kita, ujar Doni Tri. Hal itu bagus untuk kami agar bisa belajar dan lebih matang lagi untuk kualifikasi Piala Asia nantinya. Namun, jelang turnamen tersebut, Doni Tri mengaku tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Dia mengaku tengah dibalut cedera
dan saat ini masih dalam pemulihan. Pemain kelahiran Boyolali itu memastikan bahwa kondisinya semakin bagus. Untuk itu, meski mengaku cedera, dia tetap optimistis bakal berangkat ke Korea Selatan karena kondisinya semakin baik. "Saya sedang cedera, tengah menjalani pemulihan cedera," kata Doni. "Tetapi kondisinya semakin baik," jelasnya. "Ya, saya optimistis," tuturnya. Lazio mengatasi Venezia dalam laga perdananya di Liga Italia dini hari tadi. Biancoceleste menang 3-1 atas I Lagunari yang main tanpa Jay Itzes. Lazio melawan Venezia di Stadio Olimpico, Roma, Senin dini hari WIB. Tim tamu tak bisa memainkan Jay Itzes, bek Indonesia, yang masih kena sanksi kartu dari musim sebelumnya. Meski begitu, Venezia bisa merepotkan Lazio. Tim promosi itu bahkan bisa unggul duluan. Magnus Kofod Andersen merobek gawang Evan Provedel di menit ketiga, memanfaatkan umpan Mikael Ellertson. Lazio kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-11. Valentin Castellanos menjebol gawang Venezia dan mengubah skor menjadi 1-1. Jual beli serangan terjadi, Venezia bisa merepotkan Lazio. Namun jelang jeda, tuan rumah bisa berbalik unggul menjadi 2-1 lewat gol Mattia Zaccagni. Skor bertahan hingga istirahat. Di babak kedua, Lazio dan Venezia kembali berduel sengit. Kedua tim sama-sama menciptakan peluang, dengan Lazio sedikit mendominasi. Beberapa peluang nyaris menghadirkan gol untuk Lazio. Sampai akhirnya, Lazio bisa mengunci kemenangannya pada menit ke-85. Bunuh diri Giorgio Altare membuat Venezia akhirnya kalah 1-3 sampai laga tuntas.